Nah begini, saya melihat kepolisian itu belum mencerminkan satu public services, pelayanan kepada publik. Belum, ya. Jadi malah yang kita lihat, kepolisian itu minta dilayani. Ya, minta dilayani. Jadi esensi melayani publik ya, itu masih belum muncul di dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Jadi sehingga banyak kekecewaan dihadapi oleh masyarakat. Ada beberapa aspek yang ingin saya soroti soal bagaimana buruknya public services yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengaduan-pengaduan yang dihadapi oleh masyarakat. Ada 3 institusi yang perlu kita dalamin ya di dalam kepolisian atau 3 divisi. Yang pertama, divisi Bareskrim yang bersentuhan langsung dengan tindak pidana. Jadi kita melapor itu ada di Bareskrim. Di Bareskrim itu ya satuan kriminal yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi disitulah masyarakat mengadukan kasusnya, apakah dia sebagai korban tindak pidana atau dia sebagai pelaku tindak pidana. Ya. Proses hukum di Bareskrim ini tidak ada kepastian. Kadang bisa cepat, kadang bisa lama. Tergantung apakah perkara itu memiliki dimensi finansial atau tidak bagi kepolisian. Ukuran yang kedua adalah atensi. Jadi kalau kasus-kasus yang atensi itu cepat, geraknya cepat. Ada atau tidak ada dimensi finansial itu cepat. Sehingga menurut saya harusnya penanganan perkara di tingkat kepolisian tidak diukur dari atensi atau non-atensi ya. Kenapa ya kepolisian itu yang dananya gede tidak membuat sistem online? Jadi ketika kita lapor, kita dapat nomor perkara, kita bisa mengikuti perkembangan kasus itu dengan mengklik nomor perkara kita. Dan yang kedua, persoalan kedua itu ada di Satlantas atau Korlantas. Jadi model tilang di jalanan itu menurut saya sudah tidak waktunya lagi dilakukan. Kita tidak perlu lagi berhadapan dengan Polantas ketika kita melanggar ambulan lintas, cukup ya proses tilang itu yang dilakukan, Nah, ada dimensi lain yang juga harus diperbaiki, yaitu soal SIM-nya. Jadi kadang-kadang SIM itu bisa ajaib, bisa kita datang sekali keluar SIM-nya. Ini yang baru-baru terjadi kemarin sejak tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus ya, Brimob. Jadi brigade mobil itu juga di Tenggarai sering melakukan tindakan kekerasan ketika menghadapi masa aksi, menghadapi demonstrasi.